Saat Anda akan tidur di malam hari, Anda berbaring dengan posisi yang biasa Anda lakukan sambil berkata, "Ah, nyaman sekali." Posisi nyaman itulah yang diam-diam sedang membunuh jantung Anda. Halo, saya Dr. Eko Nugroho. Saya adalah seorang dokter berusia 75 tahun yang selama 40 tahun telah menyelamatkan 3.000 pasien darurat tidur. Apakah Anda sering terbangun di dini hari karena dada sesak atau leher dan bahu terasa kaku? Itu bukan karena faktor usia. Kemungkinannya 90% disebabkan oleh posisi tidur Anda. Bapak Budi Santoso, 72 tahun dari Surabaya, dilarikan ke UGD pada jam 3 pagi karena serangan jantung. Padahal beliau hanya tidur seperti biasanya. Sebulan setelah mengubah posisi tidurnya dengan satu posisi yang saya ajarkan beliau untuk pertama kalinya dalam hidup berhasil menyelesaikan maraton di usia 70-an. Beliau juga berhenti mengonsumsi obat tekanan darah yang sudah diminumnya selama 20 tahun. Dan ketika beliau datang kembali setahun kemudian, beliau dengan bangga bercerita bahwa biaya rumah sakit tahunannya turun drastis dari 100 juta menjadi hanya 1,5 juta. Ada 5 posisi tidur yang sama sekali tidak boleh dilakukan setelah usia 60 tahun. Saya yakin Anda pasti melakukan salah satunya. Namun yang paling berbahaya adalah posisi yang dilakukan oleh 97% orang. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa mengurangi biaya rumah sakit dari 100 juta menjadi 1,5 juta seperti Bapak Budi Santoso. Akan tetapi, jika tidak menonton sampai selesai, Anda tidak hanya akan membuang setidaknya 120 juta setahun untuk biaya rumah sakit, tetapi juga akan meninggal 10 tahun lebih cepat saat tidur. Subscribe dan like itu gratis. Dapatkan informasi penyelamat hidup ini secepatnya. Silakan tulis di kolom komentar dengan posisi apa Anda biasanya tidur dan tonton sampai selesai. Kalau begitu, mari kita mulai dari sekarang. Posisi ke-5 adalah tidur tengkurap. Apakah ada di antara Anda yang tidur tengkurap? Maksud saya, posisi di mana perut menempel di kasur dan wajah menoleh ke samping. Mungkin posisi ini terasa nyaman saat masih muda, tetapi setelah melewati usia 60 tahun, posisi ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Pertama, leher akan terus-menerus terpelintir ke satu sisi. Saat muda, tulang leher masih kuat untuk menahannya, tetapi seiring bertambahnya usia celah di antara tulang leher melemah. Itulah sebabnya saat bangun pagi, leher terasa sakit dan sulit digerakkan. Yang lebih menakutkan adalah kesulitan bernapas. Saat tengkurap dada tertekan sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik. Saat muda fungsi paru-paru masih bagus sehingga tidak masalah, tetapi setelah usia 65 tahun, fungsi paru-paru menurun sekitar 30%. Jika dalam kondisi seperti itu Anda tidur tengkurap, Anda akan kekurangan oksigen sepanjang malam. Saya akan ceritakan kisah pasien yang pernah saya tangani. Ada seorang kakek bernama Agus Wijoyo, 68 tahun, yang tinggal di Semarang. Sudah menjadi kebiasaannya seumur hidup untuk tidur tengkurap. Suatu dini hari beliau tiba-tiba terbangun karena sesak napas. "Pak dokter, saya sudah tidur seperti ini seumur hidup. Kenapa tiba-tiba jadi begini?" tanyanya. Setelah diperiksa, ternyata kadar oksigennya turun sangat drastis di malam hari. Selama tidur tengkurap, beliau sulit bernapas sehingga oksigen tidak sampai ke otak dengan baik. Karena itu saya meminta Bapak Agus Wijoyo untuk mencoba mengubah posisinya. Awalnya beliau berkata, "Saya sudah tidur seperti ini seumur hidup, bagaimana cara mengubahnya?" Namun setelah saya jelaskan bahwa ini masalah hidup dan mati, beliau pun berusaha. Bagaimana hasilnya? Hanya dalam 2 minggu beliau tidak pernah lagi terbangun di dini hari karena sesak napas. Sebulan kemudian beliau berkata dengan gembira, "Dok, baru kali ini saya tidur nyenyak seperti ini dalam 20 tahun terakhir." Saudara-saudara, tidur tengkurap adalah posisi yang hanya bisa dilakukan saat muda. Setelah usia 60 tahun, posisi ini berbahaya bagi tulang leher dan membuat sulit bernapas. Tapi ini baru posisi ke-5. Posisi ke-4 jauh lebih menakutkan. Terutama posisi yang akan saya jelaskan di urutan ke-4 ini dari luar terlihat aman, tetapi sebenarnya memberikan beban yang luar biasa pada jantung. Mungkin ini adalah posisi yang Anda pikir tidak apa-apa. Kira-kira posisi apa yang ada di urutan ke-4? Apakah Anda juga melakukannya? Posisi ke-4 adalah tidur telentang. Loh, kenapa tidur telentang berbahaya? Bukankah itu posisi yang paling benar? Mungkin itu yang Anda pikirkan. Awalnya saya juga berpikir begitu. Namun setelah usia 60 tahun, ceritanya sama sekali berbeda. Saat tidur telentang, lidah dan jaringan lunak di belakang tenggorokan akan jatuh ke belakang karena gravitasi. Saat muda, otot leher masih kuat untuk menjaga saluran napas tetap terbuka, tetapi seiring bertambahnya usia, otot-otot itu melemah. Akibatnya, saat tertidur, saluran napas menyempit atau bahkan tersumbat. Kondisi ini disebut sleep apnea, penyakit menakutkan di mana napas berhenti selama lebih dari 10 detik saat tidur.
Bukan hanya berhenti sekali, tetapi bisa puluhan bahkan ratusan kali dalam semalam. Setiap kali itu terjadi, oksigen tidak sampai ke otak. Saya akan berikan satu contoh kasus nyata. Ada seorang nenek bernama Ibu Siti Rahayu, 71 tahun yang tinggal di Jakarta. Seumur hidupnya beliau menganggap tidur telentang adalah posisi yang benar. Namun belakangan ini beliau sering lupa dan mengantuk di siang hari. Pak dokter, saya tidur 8 jam setiap malam, tapi kenapa badan saya lemas sekali ya, tanyanya. Setelah diperiksa ternyata napasnya berhenti 45 kali per jam di malam hari. Artinya selama 8 jam tidur napasnya berhenti sebanyak 360 kali. Apa yang lebih menakutkan? Setiap kali napas berhenti jantung berdetak lebih cepat. Karena kekurangan oksigen jantung berusaha bekerja lebih keras. Akibatnya tekanan darah naik dan jantung terbebani. Jika hal ini berulang setiap malam, risiko serangan jantung atau stroke meningkat 3 kali lipat. Saya mengajarkan Ibu Siti Rahayu cara tidur miring. Awalnya beliau berkata, saya sudah tidur telentang seumur hidup, bagaimana cara mengubahnya? Namun setelah saya jelaskan bahwa ini masalah hidup dan mati, beliau pun berusaha. Hasilnya luar biasa. Dalam 3 minggu, gejala mengantuk di siang hari hilang. Sebulan kemudian beliau berkata dengan gembira, "Dok, entah kapan terakhir kali kepala saya terasa sejernih ini, frekuensi napasnya yang berhenti juga berkurang menjadi kurang dari 5 kali per jam." Saudara-saudara, tidur telentang adalah posisi yang aman hanya saat muda. Setelah usia 60 tahun, posisi ini justru menyumbat saluran napas dan membahayakan otak serta jantung. Tapi ini baru posisi ke-4, posisi ke-3 jauh lebih serius. Terutama posisi ke-3, banyak orang mengira posisi ini tidak apa-apa, padahal sebenarnya ini adalah posisi menakutkan yang memberikan pukulan langsung ke jantung. Kira-kira posisi apa yang ada di urutan ke-3? Apakah Anda juga tidur dengan posisi ini setiap malam? Posisi ke-3 adalah tidur miring ke kiri. Loh, kenapa tidur miring ke kiri itu buruk? Bukannya saya dengar itu bagus. Anda mungkin akan bingung. Mungkin saat muda tidak apa-apa, tetapi setelah melewati usia 60 tahun, posisi ini sangat berbahaya. Saat Anda berbaring miring ke kiri, jantung akan condong ke arah tulang rusuk kiri dan mendapat tekanan. Jantung kita berada di dada sebelah kiri, dan saat kita berbaring ke kiri, seluruh jantung akan terkulai ke bawah dan tertekan oleh beratnya sendiri. Saat muda, otot jantung masih kuat dan bisa menahan tekanan ini. Namun, seiring bertambahnya usia, otot jantung melemah dan pembuluh darah menjadi kaku. Masalah yang lebih besar adalah lambung. Lambung kita juga berada di sebelah kiri. Saat berbaring ke kiri, asam lambung dan makanan di dalam lambung akan lebih mudah naik ke kerongkongan karena gravitasi. Saat muda, otot antara lambung dan kerongkongan masih kuat untuk menahannya, tetapi seiring bertambahnya usia, otot ini melemah. Akibatnya asam lambung naik ke kerongkongan sepanjang malam. Dada terasa perih, tenggorokan sakit, dan Anda terbangun di dini hari karena batuk. Jika parah, kerongkongan bisa terluka menyebabkan esofagitis dan dalam jangka panjang berisiko kanker kerongkongan. Saya akan berikan contoh kasus nyata. Ini adalah kisah Bapak Hendra Gunawan dari Bandung, 69 tahun. Beliau berkata bahwa seumur hidupnya ia merasa nyaman tidur miring ke kiri. Namun beberapa bulan terakhir beliau sering terbangun di dini hari karena dada terasa perih dan ada cairan asam yang naik ke mulut. "Pak dokter, saya tidak punya masalah pencernaan, tapi kenapa cairan asam ini terus naik ya?" tanyanya dengan cemas. Saat dilakukan endoskopi, bagian bawah kerongkongannya tampak merah dan terluka. Asam lambung yang terus naik telah merusak kerongkongannya. Saat diperiksa EKG, ternyata beliau juga sesekali mengalami aritmia di malam hari. Masalah ini muncul karena jantungnya bekerja keras sepanjang malam dalam kondisi tertekan. Saya mengajarkan Bapak Hendra Gunawan cara tidur miring ke kanan. "Saya sudah tidur miring ke kiri seumur hidup, bagaimana cara mengubahnya?" katanya. Namun setelah saya jelaskan bahwa ini demi melindungi jantung dan kerongkongannya, beliau pun berusaha keras. Terjadilah perubahan yang luar biasa. Dalam seminggu, keluhan cairan asam yang naik di dini hari berkurang. 3 minggu kemudian, gejala perih di dada juga hilang sama sekali. "Dok, apa benar ini semua karena posisi tidur? Obat maak yang sudah 15 tahun saya minum jadi tidak perlu lagi," katanya dengan takjub. Saudara-saudara, tidur miring ke kiri adalah posisi buruk yang menyiksa jantung dan lambung secara bersamaan. Terutama setelah usia 60 tahun, posisi ini harus benar-benar dihindari. Tapi ini baru posisi ke-3, posisi ke-2 dan ke-1 sungguh di luar dugaan. Terutama posisi ke-2. Ini adalah posisi yang dilakukan banyak orang, dan setelah Anda tahu, Anda pasti ingin segera mengubahnya malam ini juga. Beritahu saya di kolom komentar. Apakah selama ini Anda tidur miring ke kiri? Dan kira-kira posisi apa yang ada di urutan ke-2? Posisi kedua adalah tidur dengan bantal yang tinggi.
Lu bantal tinggi kan nyaman, kenapa berbahaya? Anda mungkin akan bingung. Sebenarnya saat muda tidak ada masalah besar. Namun setelah melewati usia 60 tahun, posisi ini sangat berbahaya. Tidur dengan bantal tinggi membuat leher tertekuk ke depan, sehingga tulang leher melengkung secara tidak wajar. Akibatnya pembuluh darah yang melewati bagian belakang leher akan tertekan. Terutama pembuluh darah yang menuju ke otak akan tertekan sehingga oksigen dan nutrisi tidak bisa sampai ke otak dengan baik. Saat muda pembuluh darah masih elastis dan tekanan darah bagus sehingga bisa menahan tekanan ini. Namun seiring bertambahnya usia pembuluh darah menjadi kaku dan tekanan darah meningkat. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi jika pembuluh darah leher ikut tertekan? Risiko stroke meningkat 3 kali lipat. Waktu paling berbahaya adalah antara jam 2 hingga 6 pagi, dan jika saat itu Anda tidur dengan bantal tinggi pembuluh darah, otak bisa tersumbat atau pecah. Masalah lainnya adalah tulang leher. Jika leher terus-menerus tertekuk ke depan karena bantal tinggi, bantalan disk di antara tulang leher akan tertekan. Saat muda bantalan ini masih elastis, sehingga tidak apa-apa, tetapi seiring bertambahnya usia bantalan ini menjadi kaku. Itulah sebabnya saat bangun pagi, leher terasa sakit dan bahu terasa kesemutan. Saya akan berikan contoh kasus nyata. Ini adalah kisah Ibu Endang Lestari, 73 tahun dari Medan. Beliau berkata bahwa seumur hidupnya ia merasa nyaman tidur dengan bantal tinggi. Beliau bahkan menumpuk 2 bantal di tempat tidurnya. Namun beberapa bulan terakhir, setiap bangun pagi kepalanya terasa pusing dan keliengan. Beliau juga mengeluh leher dan bahunya sangat sakit. "Pak dokter, saya sudah cukup tidur, tapi kenapa kepala saya pusing begini ya?" tanyanya dengan cemas. Setelah dilakukan MRI, otak ternyata aliran darah ke otaknya sangat berkurang. USG pembuluh darah leher juga menunjukkan bahwa pembuluh darah di belakang lehernya tertekan sehingga aliran darah berkurang separuh. Jika terus begini, beliau berisiko terkena stroke. Bantalan lehernya juga tertekan parah hingga mengenai saraf. Saya meminta Ibu Endang Lestari untuk mencoba mengganti dengan bantal yang lebih rendah. "Saya sudah terbiasa dengan bantal tinggi seumur hidup, bagaimana cara mengubahnya? Pasti tidak nyaman," katanya. Namun setelah saya jelaskan bahwa ini untuk mencegah stroke, beliau pun berusaha. Hasilnya luar biasa. Dalam seminggu gejala pusing di pagi hari berkurang. 3 minggu kemudian nyeri di leher dan bahu juga jauh membaik. "Dok, luar biasa ya, ternyata ini semua karena bantal. Entah sudah berapa tahun kepala saya tidak pernah terasa sejernih ini," katanya dengan gembira. Saudara-saudara, bantal tinggi adalah kebiasaan menakutkan yang membahayakan otak dan tulang leher secara bersamaan. Terutama setelah usia 60 tahun, posisi ini harus benar-benar dihindari. Tapi ini baru posisi ke-2, posisi ke-1 sungguh mengejutkan. Posisi ke-1 ini dilakukan oleh 97% orang, dan setelah Anda tahu, Anda pasti merasa harus segera mengubahnya malam ini juga karena sangat berbahaya. Kira-kira posisi apa yang ada di urutan ke-1? Posisi apa yang pasti juga Anda lakukan? Posisi ke-1 adalah tidur dengan kaki lurus terentang. Loh, kenapa tidur dengan kaki lurus berbahaya? Bukankah itu posisi yang paling alami? Anda pasti akan terkejut. Awalnya saya juga berpikir begitu. Namun setelah usia 60 tahun, posisi ini adalah yang paling berbahaya. Tidur dengan kaki lurus terentang membuat tulang pinggang melengkung ke belakang secara berlebihan. Saat muda otot pinggang masih kuat untuk menopang posisi ini. Namun seiring bertambahnya usia otot pinggang melemah dan bantalan di antara tulang pinggang menipis. Akibatnya tulang pinggang saling bergesekan dan menekan saraf. Terutama jika saraf yang menuju ke kaki tertekan, kaki akan terasa kesemutan bahkan bisa sampai lumpuh. Jika tidur dengan posisi ini sepanjang malam, bantalan pinggang akan semakin tertekan dan berisiko pecah. Masalah yang lebih besar adalah sirkulasi darah. Saat kaki lurus, terentang pembuluh darah di belakang kaki menjadi lurus sehingga darah sulit kembali ke jantung. Terutama pada orang tua dengan otot betis yang lemah, darah bisa menggenang di kaki dan membentuk gumpalan darah trombosis. Jika gumpalan darah ini bergerak ke jantung atau otak, bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Saya akan berikan contoh kasus nyata. Ini adalah kisah Bapak Suryo Pranoto, 76 tahun, yang tinggal di Bali. Beliau berkata bahwa seumur hidupnya ia merasa segar jika tidur dengan kaki lurus terentang. Katanya itu kebiasaan sejak di militer, namun beberapa tahun terakhir pinggangnya sangat sakit dan kakinya sering kesemutan. Terutama saat bangun pagi, pinggangnya begitu sakit sehingga butuh waktu lama untuk bisa tegak. "Pak dokter, saya seumur hidup rajin berolahraga dan hidup sehat, kenapa pinggang saya bisa sesakit ini ya?" keluhnya dengan frustrasi. Setelah dilakukan MRI pinggang, ternyata 3 bantalan di pinggangnya tertekan parah. Pemeriksaan pembuluh darah kaki juga menunjukkan ada beberapa gumpalan darah kecil di betisnya. Jika terus begini, bantalan pinggangnya bisa pecah dan harus dioperasi.
Gumpalan darahnya juga bisa membesar dan berisiko bergerak ke jantung atau otak. Saya mengajarkan Bapak Suryo Pranoto cara tidur dengan lutut sedikit ditekuk. Caranya dengan meletakkan bantal di antara kedua kaki dan sedikit menekuk lutut. Saya sudah 76 tahun tidur dengan kaki lurus, bagaimana cara mengubahnya katanya. Namun setelah saya jelaskan bahwa ini untuk menghindari operasi pinggang, beliau pun berusaha keras. Hasilnya seperti keajaiban. Dalam 2 minggu, nyeri pinggang saat bangun pagi berkurang separuh. Sebulan kemudian kesemutan di kakinya juga hampir hilang. Dok, apa benar ini semua karena posisi tidur? Saya sudah pasrah akan dioperasi, tapi hanya dengan mengubah posisi tidur bisa jadi sebaik ini, katanya sambil meneteskan air mata. Saudara-saudara, tidur dengan kaki lurus terentang adalah posisi paling berbahaya yang merusak pinggang dan pembuluh darah kaki secara bersamaan. Meskipun 97% orang melakukannya setelah usia 60 tahun, posisi ini harus benar-benar dihindari. Ya, sekarang tersisa pertanyaan yang paling penting. Lalu posisi tidur seperti apa yang aman? Apa posisi tidur yang benar untuk melindungi nyawa? Sejauh ini saya telah menjelaskan posisi berbahaya yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Sekarang saya akan berikan jawaban yang paling penting. Posisi tidur seperti apa yang aman dan sehat? Jawabannya adalah ini: berbaring sedikit miring ke kanan dengan lutut ditekuk secara alami dan letakkan bantal kecil di antara kedua kaki, dan gunakan bantal dengan ketinggian yang pas untuk menjaga lengkungan alami leher Anda. Mengapa posisi ini yang terbaik? Pertama, dengan berbaring miring ke kanan, jantung berada di posisi atas sehingga tidak tertekan. Ini juga bisa mencegah naiknya asam lambung sehingga perut terasa nyaman. Kedua, dengan menekuk lutut tulang pinggang akan mempertahankan bentuk S alaminya. Beban pada pinggang jauh lebih ringan dibandingkan dengan meluruskan kaki. Ketiga, meletakkan bantal di antara kaki akan menstabilkan panggul dan membuat pembuluh darah kaki lebih rileks sehingga sirkulasi darah membaik. Keempat, bantal dengan ketinggian yang pas akan melindungi tulang leher dan tidak menghalangi aliran darah ke otak. Perubahan pada orang-orang yang mengubah posisi tidurnya ke posisi ini sungguh luar biasa. Bapak Budi Santoso yang saya ceritakan di awal bahkan bisa menyelesaikan maraton setelah mengubah posisinya. Bapak Agus Wijoyo juga sembuh dari sesak napas dalam 2 minggu dan kepala Ibu Siti Rahayu menjadi lebih jernih. Bapak Hendra Gunawan berhenti minum obat maag dan aliran darah ke otak Ibu Endang Lestari membaik. Bapak Suryo Pranoto bisa terhindar dari operasi pinggang. Namun yang penting di sini bukan hanya sekadar mengubah posisi. Pola pikir Anda juga harus berubah. Buang pikiran bahwa wajar jika sakit seiring bertambahnya usia. Buang sikap pasrah bahwa terbangun di malam hari itu karena faktor usia. Hanya dengan satu perubahan kecil sisa hidup Anda bisa berubah total. Bakabani, bagan itu, selama 40 tahun saya telah melihat banyak sekali orang lanjut usia. Tahukah Anda apa kesamaan dari mereka yang hidup sehat dan panjang umur? Mereka adalah orang-orang yang berusaha mengubah hal-hal kecil. Mengubah satu posisi tidur adalah salah satu dari usaha kecil itu. Namun perubahan kecil ini akan melindungi jantung Anda, menjaga otak Anda, dan menyelamatkan pinggang Anda. Saudara-saudara, mulailah malam ini juga. Awalnya mungkin tidak nyaman. Mengubah kebiasaan seumur hidup memang tidak mudah. Tapi cobalah bertahan selama seminggu. Anda pasti akan merasakan perubahannya. Dan ingatlah, orang tua yang tidur nyenyak akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Inilah kekuatan sejati dari tidur. Anda juga bisa merasakan kekuatan itu. Namun posisi tidur yang benar saja tidak cukup. Untuk lebih meningkatkan kualitas tidur dan menjalani masa tua yang sehat, ada beberapa rahasia penting lainnya. Dian, kira-kira apa saja rahasia itu? Rahasianya adalah ini. Pertama, jangan pernah minum alkohol 2 jam sebelum tidur. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh untuk mengurai alkohol menurun separuh sehingga akan mengganggu pernapasan saat tidur. Kedua, kurangi minum air setelah jam 8 malam. Anda harus mengurangi frekuensi bangun untuk ke toilet di malam hari agar bisa tidur nyenyak. Ketiga, jaga suhu kamar tidur antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Jika terlalu panas atau dingin, sistem saraf otonom akan terangsang dan mengganggu tidur nyenyak. Saudara-saudara, hari ini kita telah melewati waktu yang sangat penting bersama. Saya telah menjelaskan posisi tidur berbahaya yang sama sekali tidak boleh dilakukan setelah usia 60 tahun dan posisi yang benar untuk melindungi nyawa. Saya akan rangkum sekali lagi. Tidur tengkurap, tidur telentang, tidur miring ke kiri, tidur dengan bantal tinggi, dan tidur dengan kaki lurus terentang. Kelima posisi ini harus benar-benar dihindari. Sebaliknya, berbaringlah sedikit miring ke kanan, tekuk lutut, letakkan bantal di antara kaki dan gunakan bantal dengan ketinggian yang pas.
Hanya dengan satu perubahan kecil ini Anda dapat mencegah serangan jantung dan stroke, bisa tidur nyenyak dan bangun dengan segar di pagi hari. Dan Anda juga bisa menghemat jutaan rupiah biaya rumah sakit setiap tahun. Ingatlah, orang tua yang tidur nyenyak akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Mulailah malam ini juga, sisa hidup Anda akan berubah total. Jika informasi kesehatan seperti ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Saya akan terus memberikan lebih banyak informasi untuk masa tua Anda yang sehat di channel Energi Usia Emas. Dan jangan lupa bagikan juga kepada keluarga dan teman-teman. Mari kita jaga bersama kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Beritahu saya di kolom komentar, mulai malam ini Anda akan tidur dengan posisi apa? Saya sangat ingin tahu perubahan Anda. Demi tidur yang sehat dan hari esok yang sehat, mulailah awal yang baru dari malam ini. Terima kasih.